Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 259. Penghalang emas dihancurkan. Tangan kanan Si Hao terentang, dan sepertinya hampir melakukan kontak dengan tulang Kun Peng itu. Ini membuat ekspresi semua orang sangat berubah. Tidak baik. Encikan Jia. Kerumunan individu yang kuat berteriak. Sisi lain mencoba menggunakan energi mereka untuk menerobos penghalang cahaya yang kuat itu dan menjarah tulang tertinggi yang berharga itu. Inilah keajaiban spiritualisasi tubuh. Tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, ketika musuh menyerang, esensi spiritual mereka dapat diambil dan digunakan untuk diri sendiri. Qi Mo Shang adalah orang pertama yang menyadari hal ini. Dia mengiris dengan tombak emas ke arah lengan Si Hao dengan ganas. Seluruh tubuhnya mekar dengan simbol emas. Dengan suara dang, Si Hao mengayunkan pedangnya yang patah untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tubuhnya masih terguncang, jadi dia sedikit terhalang dari tujuannya. Tubuhnya benar-benar kuat, dan begitu spiral emas muncul di sekitar tubuhnya, dia terus meminjam kekuatan untuk membubarkan penghalang cahaya itu. Cepat, hentikan dia. Bahkan para ahli tertinggi yang hebat itu menjadi cemas, karena pihak lawan telah melakukan kontak dengan tulang yang berharga. Itu akan berakhir di tangannya. Hamparan simbol menyala. Seolah-olah mereka dilemparkan dari besi cair. Mereka melepaskan cahaya berkilau dan berkedip dengan cahaya dingin saat mereka menaklukkan Si Hao. Simbol-simbol ini mencoba mengubahnya menjadi abu. Beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama. Daerah ini benar-benar kacau karena suara Wu bergema di seluruh gua. Mereka mencoba untuk memberikan pukulan fatal, dan setiap pembudidaya normal akan meledak di tempat. Anak iblis itu berteriak keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Seorang Kun Peng bergegas keluar dari 10 lorong surgawinya dan melakukan perjalanan melintasi langit. Itu sangat hidup dan hidup. Itu memiliki aura makhluk tertinggi saat tatapan tajamnya tersapu. Ini membuat semua orang sangat ketakutan. Mereka saat ini mencoba merebut tulang Kun Peng, namun seekor burung peng tiba-tiba terbang keluar, membuat semua orang gugup. Sementara semua orang terkejut, Si Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan peregangan terakhir. Dia meraih tulang Kun Peng dan bersiap untuk melompat keluar dari sini. Anak muda Han Tian bergerak. Dia memimpin puluhan ribu anggota klan Flaming Fist, dan mereka semua melepaskan simbol api yang tak ada habisnya, membentuk lautan api. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Para ahli tertinggi tersentak dari linglungnya. Mereka tidak menyembunyikan apapun, melepaskan serangan mereka yang paling kuat dan mengeluarkan artefak magis mereka yang diturunkan dari zaman kuno saat mereka menyerang. Si Hao mendapati dirinya dalam krisis berbahaya karena semua serangan ini menargetkannya. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Gelombang energi ini terlalu luar biasa. Seluruh area ini penuh sesak dengan simbol makhluk berdarah murni, serta makhluk yang sangat kuat seperti Mo Shang dan Han Tian membuat daerah ini bergetar hebat. Orang-orang ini semua dilengkapi dengan artefak magis kuno. Altar meletus dengan suara ledakan. Si Hao diledakkan ke tanah, menerima luka parah dalam prosesnya. Pada akhirnya, dia masih sendirian, dan bukan dewa. Dia bisa bertarung melawan Mo Shang dan Han Tian 1 lawan 1, tetapi sekarang begitu banyak ahli bergegas bersama dengan para ahli tertinggi bahkan mengambil tindakan, itu tidak mungkin untuk dilindungi. Bahkan makhluk tertinggi muda tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ada terlalu banyak orang, dan mereka semua sangat kuat. Munculnya salah satu dari mereka akan membuat orang lain merasa terintimidasi, dan mereka semua bisa menguasai suatu wilayah di dunia luar. Dengan kata lain, begitu sekelompok orang ini bergandengan tangan,
mereka dapat menyapu semua yang ada di bawah langit. Itu terlalu sulit untuk bertahan. Si Hao juga menjadi gila. Setelah terluka, dia mulai menenun ke kiri dan ke kanan. Pedang patah itu meletus dengan cahaya gelap, dan seluruh tubuhnya ditutupi simbol yang mengamuk dengan ganas. 10 lorong surgawi bergabung dan hancur ke segala arah. Seorang leluhur diretas olehnya. Ketika pedang yang patah itu menebas, makhluk itu terbelah dari dahinya sampai ke celah di antara kedua kakinya, seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Si Hao bergegas dari lokasi itu sambil berlumuran darah. Dia seperti dewa iblis saat dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Meskipun dia terluka, dia masih sangat berani dan kuat seperti dewa perang tertinggi saat dia menyapu semua orang. Sayal. Dia bertukar pukulan dengan senjata Moshang. Tangannya yang lain menampar, dan kedua individu itu bertabrakan dengan suara yang sangat besar. Simbol bergemuruh dan melonjak seperti gelombang emas. Kelompok orang di sekitarnya segera memuntahkan seteguk besar darah saat mereka terbang mundur. Ini adalah perebutan kekuasaan antara dua pemuda yang sangat berbakat dan surgawi. Ada banyak yang tidak bisa membela diri dari gelombang kejut yang tercipta dari serangan mereka. Selain ahli tertinggi, bahkan nenek moyang klan sekte besar tidak bisa melawan mereka di ranah transformasi roh. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa melanjutkan, teriak Moshang. Untuk beberapa alasan, bocah iblis itu mengarahkan rentetan serangan tanpa henti padanya. Pedang patah di tangannya ditebas, menciptakan suara kengkiang yang memekakan telinga, membuat jiwa orang banyak gemetar. Serangan ini terlalu kuat. Simbol berkembang dan meledak seperti kembang api. Keduanya bertarung dengan intens, dan dalam lebih dari 100 gerakan dipertukarkan dalam sekejap mata. Itu sangat menjejakkan semua orang. Semuanya terjadi terlalu cepat dan ganas. Bagaimana orang biasa bisa menghentikan mereka? Ada seseorang yang terus bertarung dari samping, tetapi meledak saat terkena pedang Si Hao, berubah menjadi hujan berdarah dan tulang-tulang hancur. Montag Shang berteriak keras. Bahkan seseorang sekuat dia merasakan lengannya mati rasa. Ruang antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dengan darah mengalir keluar dari tempat itu. Kekuatan pihak lain terlalu konyol. Kekuatan ini semua berasal dari satu pedang patah. Jika ditukar dengan halberd yang hebat, dia mungkin akan lebih ganas. Ini adalah kekuatan dari seseorang yang tidak ada bandingannya. Bocah iblis itu masih lebih muda darinya beberapa tahun, namun kekuatannya sangat besar. Dilengkapi dengan simbol, ia memiliki kekuatan untuk mencabut gunung dan menggeser lautan. Membunuh. Si Hao menunjukkan kekuatannya, melepaskan rentetan serangan ke Moshang. Beberapa ahli tertinggi secara bersamaan menyusun pola formasi. Ini dibuat dari serangkaian simbol, dan segera setelah diaktifkan, seluruh gua mulai bergetar. Semua orang terkejut, sangat mungkin ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli tertinggi. Orang normal bahkan jarang melihat hal seperti itu. Ini bukan formasi pembunuhan normal, melainkan serangkaian formasi menakutkan yang terbuat dari simbol. Kekuatannya mencapai batas kekuatan yang bisa ditampilkan di sini. Setelah menderita serangan susunan formasi ini, tubuh Si Hao bergetar hebat. Dengan serangan sengit, dia mampu memaksa kembali Moshang dan menyebabkan dia batuk darah. Namun, sudut bibir Si Hao juga meneteskan darah. Dengan begitu banyak ahli yang bergandengan tangan, ini terlalu sulit untuk dilawan. Sulit baginya bahkan untuk mengalahkan salah satu lawan yang kuat ini sekarang. Dengan suara hong, api meluap ke langit. Array formasi simbol de Paxamunder. Hantian bergerak lagi. Lampu penerangan ilahinya sangat menakutkan karena membakar darah para dewa. Meskipun kekuatannya ditekan di sini, semuanya masih hampir terbakar menjadi abu olehnya. Meskipun itu sangat menakutkan, Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dia menggunakan 10 lorong surgawi untuk menyebarkan api itu.
Membunuh. Para ahli tertinggi itu sekali lagi mengumpulkan simbol mereka. Mereka dikemas dengan padat, seperti karakter yang diukir dari logam. Sepertinya mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Jika itu hanya seorang ahli tertinggi tunggal, maka jadilah itu. Namun, ini adalah susunan formasi yang dibuat dari upaya kolaboratif beberapa orang. Dengan suara honglong, simbol terjalin menjadi bola cahaya. Itu menabrak tubuh Si Hao dan mengirimnya terbang. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah. Singkirkan dia. Salah satu leluhur tua berteriak keras. Segera, sekelompok orang bergegas dengan lebih banyak keberanian dan tekad. Kekuatan Si Hao melebihi harapan mereka. Terlalu berbahaya untuk membiarkannya hidup-hidup. Sayal. Kali ini, pedang patah Si Hao berserakan di susunan formasi simbol. Namun, formasi klan lain tiba, memaksanya untuk sekali lagi terhuyung mundur. Darah mengucur dari sudut bibirnya. Apakah kamu pikir semudah itu menggertak dan mempermalukanku? Amarah bocah iblis itu segera naik. Dia menyeka darah dari bibirnya. Tubuhnya menyala dan 10 lorong surgawinya bergetar saat mereka memberi makan dagingnya lorong surgawi. Membunuh. Dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan semua yang dia miliki untuk memanggil teknik berharga Kunpeng. Di belakangnya, gelombang-gelombang hitam, semuanya tercipta dari simbol. Seeker Icon Besar Mangkul, menimbulkan jalambang yang seolah-olah mengkapai langit. Dia tidak hanya mengaktifkan tekniknya sendiri. Dengan tulang Kunpeng yang sebenarnya di tangan, kekuatan teknik yang berharga meningkat secara eksponensial, seolah-olah Kunpeng kuno telah sepenuhnya muncul kembali. Bocah iblis itu sangat berani, mencoba memahami teknik ini di tempat kejadian. Dia bertarung berdarah dengan orang-orang ini sambil secara bersamaan mengaktifkan tulang di tangannya. Dia mencoba memahami isinya dan mendapatkan misteri yang mendalam untuk dirinya sendiri. Tidak baik. Hentikan dia. Orang-orang berteriak keras. Meskipun mereka percaya bahwa tidak mungkin dia bisa segera mendapatkan teknik yang berharga, mereka masih tidak mau membiarkan dia mempelajarinya terlalu dalam. Siapa yang tidak ingin mencelupkan jari mereka ke dalam teknik berharga seperti ini? Mereka tidak mau membiarkan orang lain menyelidiki misterinya. Membunuh. Semua orang mulai panik menyerang. Si Hao juga meraung marah. Ikan hitam besar yang entah berapa panjangnya juga menyapu ke arah kerumunan. Gelombang hitam yang terbentuk dari simbol tampak semakin tak terbatas saat tersapu. Begitu ombak besar menghantam langit, kelompok pembudidaya yang bergegas ke depan segera meledak, meninggalkan hujan darah. Hanya sisa-sisa tulang mereka yang tertinggal. Sherhao terkejut. Sementara tangannya memegang pedang yang patah, dia merasakan gelombang kuat dari misteri mendalam simbol itu. Itu sangat luas dan megah, dan bahkan dengan bakat alaminya, tidak mungkin baginya untuk mengingat semuanya tanpa beberapa hari dan malam. Pada kenyataannya, semua simbol yang rumit dan mendalam ini semuanya dapat diringkas dengan satu karakter. Dao yang hebat dapat disederhanakan dan sepenuhnya diringkas. Sayangnya, simbol-simbol primordial itu sangat kabur dan tidak jelas. Mustahil baginya untuk mencapai jejak awal tanpa terlebih dahulu mencerna lautan simbol di sekitarnya. Ini juga salah satu alasan mengapa orang lain tidak terlalu khawatir. Tidak ada orang yang bisa langsung memahami semua misteri di dalam tulang primal Kunpeng. Dengan tulang Kunpeng di tangan, teknik berharga Si Hao menjadi lebih kuat. Itu segera meniup kembali sejumlah besar orang, menyebabkan mereka memancarkan darah. Bahkan para ahli tertinggi itu seperti ini. Tentu saja, dia sendiri juga menderita luka parah. Setelah dipukul oleh telapak tangan seseorang, dadanya hampir meledak. Kamu berani mencoba dan membunuhku. Pergi ke neraka. Bocah iblis itu terlempar keluar. Dia memegang pedang patah di satu tangan sambil memegang simbol tulang di tangan lainnya.
Tubuhnya dikelilingi oleh teknik berharga Kun Peng saat dia bergegas menuju tetua tertinggi itu. Ini adalah pertarungan yang luar biasa pahit. Shi Hao memfokuskan semua serangannya pada pihak lain, terus-menerus memukuli tetua tertinggi itu. Pada akhirnya, pedang itu akhirnya menembus tengkoraknya, menyebabkan serangkaian darah terbang ke udara. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah ahli tertinggi. Mati di sini benar-benar tidak sepadan. Mati. Shi Hao menggoyangkan pedangnya, dan kepalanya langsung terpotong-potong. Mayat itu jatuh ke tanah, dan kemudian berubah menjadi hujan cahaya. Itu bukan tubuh aslinya, melainkan tubuh spiritual ahli tertinggi. Setelah menerima serangan seperti itu, tubuh aslinya juga akan menderita konsekuensi yang besar. Segera, medan perang tampak agak dingin dan sunyi. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Itu adalah ahli tertinggi. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan bertarung antara tubuh roh dan yang asli, namun tetap mati seperti itu. Jika itu adalah tubuh asli, bukankah itu menandakan bahwa salah satu raksasa archaik Divine Mountains jatuh? Membunuh. Anak nakal iblis itu berwarna merah mematikan. Setelah diserang dari semua sisi oleh semua makhluk kuat di sini, luka-lukanya sekarang sangat parah. Dia melibatkan semua ahli ini lagi, sangat bentrok dengan mereka semua. Ketakutan muncul dalam diri setiap orang. Bahkan Mo Shang telah terluka. Cahaya yang tercipta dari cahaya pedang patah itu melewati bahunya, hampir memotong lengannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka itu. Shi Hao juga terluka, apalagi sangat parah. Namun, dia masih terus berjuang untuk keluar. Tulang Kun Peng di tangannya menyala, meningkatkan kekuatan tekniknya yang berharga ke level keseluruhan. Bunuh dia. Semua orang berteriak keras. Medan perang sangat intens. Bocah iblis itu menyerang kiri dan kanan, dan setiap kali dia hampir pecah, dia sekali lagi akan dikepung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan luka menutupi tubuhnya. Banyak dari cedera itu diciptakan oleh susunan formasi simbol. Mo Shang dan Han Tian juga memberinya sedikit rasa sakit. Shi Hao melepaskan semua yang dia miliki, sepenuhnya melemparkan dirinya ke medan perang. Pedang patah di tangannya menjadi semakin gemerlap, meletus dengan cahaya hitam saat melepaskan pembantaian besar. Dia memenggal kepala sesepuh sekte, membawa percikan darah yang besar saat terbang sejauh 10 meter. Adegan itu benar-benar mengerikan. Dia membelah seorang bangsawan aristokrat menjadi 2 bagian. Darah langsung menyembur kemana-mana. Membunuh. Dalam gelombang suara kengkiang yang bergema, senjata kuno bertabrakan dengan keras dan percikan terbang kemana-mana. Dia membelah tubuh roh tetua tertinggi lainnya, memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat ini, semua orang ngeri. Pertarungan anak muda itu tidak setua itu, namun dia mengukir jalannya sendiri menuju kemuliaan dan ketenaran. Ini tanpa diragukan lagi tak tertandingi di sini, perwujudan dari kekuatan mutlak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.